Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum rekan-rekan, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Nada Marzuki, senang sekali bisa kembali berjumpa dan menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengundang ya seorang tamu yang tidak kalah inspiratif dari narasumber kita sebelumnya, tentu dengan tema yang tidak kalah menarik. Siapa dia? Langsung saja kita sambut narasumber kita yang satu ini, Ustazah Cut Rahmatina LC. Jadi for your information ya, jadi Ustazah Cut ini sekarang sedang menempuh studi S2 ya di Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar. Kasusnya apa Kak? Fikih Am. Tapi Kak Cut ulum apa jurusan kuliah ulum? Azhar ulum. Apa sih Kak? Nah itu kan kayaknya banyak nih pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Apa perbedaan antara ulum dan dirasat ulia biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Perbedaan ulum sama dirasa ulia yang selama ini kita tahu kan dirasa ulia. Iya. Memang ulum ini jurusan baru di Azhar. Ya baru kakak tahun ketiga, yang tahun mukayat 2020-2021 itu adalah tahun yang ketiga. Gitu ya. Berarti ulum itu dia mulai dari tahun 2018. 2019, 2020 kakak 3 tahun ya? Ya kakak maksudnya angkatan yang ketiga di ulum gitu. Nah perbedaannya jelas ya, kalau ulum itu dia itu tamhidi cuma setahun, sedangkan dirasa ulia 2 tahun ya. Terus dari segi mata kuliahnya juga sangat beda ya. Kalau misalnya di dirasa ulia madah-madahnya itu ma'ruf madah asasi gitu ya. Kalau misalnya di ulum ada asasi, ada yang ikhtiari gitu. Jadi ada ikhtiari itu dia lebih ke umum, kayak untuk wawasan seperti turuk tadris dan al-alam islami gitu. Yang tidak sesuai dengan jurusan itu sebenarnya ya. Iya, itu di semua jurusan. Mata kuliah wajib berarti istilahnya ya kalau kita di Indo kayaknya. Kalau di Indo mata kuliah wajib itu, kalau di sini asasi, asasi. Kalau ikhtiari ini juga harus dijalanin, tapi bisa kita pilih maddah apa saja. Itu misalkan mereka menawarkan 7 maddah, cuma pilih 2, wajib 2 yang kita pilih dari 7 maddah itu. Dan itu berlaku ke semua jurusan. Nah, jadi kita nanti ketika di maddah ikhtiari ini kita nanti tergabung sama jurusan-jurusan lain. Misalnya kayak kakak di fikih am. Nanti ketika maddah ikhtiari misalkan al-alam islami itu ada anak hadis di situ, ada anak tafsir di situ. Karena itu emang semua jurusan ambil pelajaran kebetulan itu. Ngambil yang sama berarti dia di satu koam. Nah, itu bedanya dengan dirasa ulia. Dirasa ulia memang dia itu maddah asasi yang sebagai penyambung dari dirasa gamah di KS1. Jadi kalau misalnya di ulum ini ada maddah asasi plus maddah ikhtiari. Kalau Al-Quran sama-sama ya, di dirasa ulia juga ada Al-Quran, di ulum juga ada Al-Quran. Selain itu maksudnya kayak dari segi mungkin ujian atau fatroh selesainya mungkin waktunya itu ada perbedaan nggak? Iya, ada juga perbedaan. Ya seperti kakak bilang tadi, tamhidi, dari tamhidi aja udah kelihatan bahwa ulum ini singkat gitu ya. Tamhidi yang di dirasa ulia 2 tahun, di ulum setahun. Nah gitu ya, kayak dipres gitu, dari 2 tahun dipres jadi setahun gitu ya. Terus dari segi ujian juga beda. Kalau di dirasa ulia setahun sekali. Besoknya setahun sekali. Ya. Sedangkan di ulum setahun 2 kali. Seperti kayak ada semester 1, ada semester 2 gitu. Gitu. Berarti secara garis besar seperti itulah ya, kira-kira perbedaan yang paling ini ya, paling jelas. Ya. Terus ketika nulis
Ketika marhalah al-kitabah, nulis tesis, itu juga beda. Ulum itu dikasih waktu selama 2 tahun. Kalau misalnya dirasa mulia, bagi yang lancar gitu, itu mereka dikasih 4 tahun. Oh, jadi dengan masa tamhidi 1, tamhidi 2, nulis 2 tahun, berarti 4 tahun gitu maksud kakak? Gini, kalau misalnya dirasa mulia, dia itu bagi yang lancar ya, 2 tahun tamhidi. Kalau misalnya nggak lancar, mereka dikasih kesempatan selama 4 tahun di tamhidi. Terus nulis juga 4 tahun. 4 tahun. Kalau di ulum? Kalau ulum setahun tamhidi bagi yang lancar, tapi dikasih kesempatan selama 2 tahun. Boleh iadah gitu. Boleh iadah setahun. Jadi tamhidi bisa 2 tahun. Kalau lebih dari itu misalnya nggak boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Dikasih 1 kesempatan. Ketika gagal yang pertama dikasih 1 kesempatan lagi. Jadi masa limitnya itu 2 tahun. Tamhidi di ulum. Terus nulis juga 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau misalkan lancar-lancar 3 tahun lah ya. Iya. Perkirakan. Oh, misalnya lancar gitu. Insya Allah ya. Ya, jadi tadi kita udah tahu perbedaan S2 ulum dan pascasarjana biasa. Kemudian orang juga sering bertanya ini Kak, apa ya, mungkin nggak gitu kalau misalkan kita S1-nya misalkan di Indonesia, katakanlah kita S1-nya di Aceh misalkan, kemudian ingin menyambung S2 di Al-Azhar, itu memungkinkan nggak? Dia di kampus Al-Azhar ini ketika S2 ya, nggak ngomong S1. Kalau S1 semua pesantren boleh gitu, yang kecuali yang terdaftar di Kemenak. Ya, gitu. Kalau misalnya S2 itu Azhar ada dia itu ada yang khusus untuk orang Mesir S2-nya, ada yang dikasih ini peluang untuk wafidin yang Arabi, yang lisan Arabi. Terus ada wafidin yang ghairu Arabi seperti kita Indonesia nih. Terus ada yang wafidin selain alumni Azhar. Gitu. Jadi ada kampus-kampus yang selain Azhar, ada yang mu'amalah dengan Azhar. Nah, kalau misalnya Aceh itu kan masih provinsi ya. Kalau dari Aceh belum ada kampus yang mu'amalah dengan Azhar. Tapi kalau Indonesia ada 1 kampus yaitu UIN Syarif, tapi hanya fakultas dirasat. Itu yang mu'amalah dengan Azhar. Itu dirasat mulia, yang setahu kami gitu ya, setahu Pak Cut, dirasat mulia. Tapi kalau misalnya ulum kakak kurang tahu karena ini juga baru gitu ya. Terus yang dirasat, yang fakultas dirasat dari UIN Syarif itu nanti kalau masuk Azhar itu ada tesnya. Oh, tetap ada seleksi dulu. Berarti dia sebelum diterima S2 di sini dia harus ada pergi dulu ke sini. Ada imtihan kabulnya gitu. Berarti dia emang harus ke sini dulu, tes dulu lah ibaratnya ya. Ibaratnya ketika ke sini belum tentu lulus ibaratnya ya. Jadi tes dulu itu nanti dari pihak Azhar itu sendiri kan yang ini layak apa enggak. Gitu. Selanjutnya kita tahu nih Kak Cut kan dulu di Mesir tahun berapa sih Kak? Awal 2009. 2009 Kakak pulang ke Aceh terus tahun berapa? Tak pulang 2014. 2014 berarti kita hitung dari 2014 Kakak balik ke sini 2020. Iya. Berarti kan ada fatrah sekitar 6 tahunan lah gitu kan. Jadi yang mau tanya di sini adalah apa sih pertimbangan Kak Cut gitu ya, yang mungkin sama pertimbangan sama suami juga ya dalam hal ini, karena kan mungkin Kak Cut sudah berkeluarga yang pertama, yang kedua ya sudah punya anak, kemudian mungkin sudah berkarir juga di Aceh gitu kan. Apa pertimbangannya sama suami bahwa oh ya udahlah kita yuk sama-sama bareng sekolah di Al-Azhar lagi gitu, merantau lagi gitu, bareng-bareng sekolah bareng. Apa sih gitu? Ada nggak maksudnya keresahan, pertimbangan yang menurut Kak Cut di awalnya susah gitu? Keinginan kami kembali lagi ke Mesir, khususnya mau belajar di Azhar itu keinginan itu sejak S1 tuh udah ada, pengen S2 di sini. Dan ketika pulang ke Indo itu, pulang ke Aceh, dapat suami yang Masya Allah, suami juga punya cita-cita S2 di sini gitu ya.
Tapi belum tahu ya. tapi belum tahu kapan gitu. Tapi cita-cita itu ketemu gitu. Ya. Beliau punya cita-cita lanjut dan Kak Cut juga pengen lanjut di Azhar gitu. Apa namanya ya, di samping itu kita juga berdoa semoga Allah kabulkan gitu, semoga bisa S2 di Azhar. Terus sempat kepikiran juga gimana kalau S2 di UIN aja, teman-teman lain juga pada di UIN gitu. Di UIN Araniri ya, UIN Aceh. Ya, di UIN Araniri. Tapi kembali lagi apa cita-cita yang dulu itu insya Allah gitu, yakin aja gitu. Apa bisa balik ke sini. Nah, ketika ada rasa balik ke sini, ke Azhar, ke Mesir ini, otomatis kita tuh cari info beasiswa karena udah berkeluarga ya, kalau misalnya dana pribadi kemungkinan kecil gitu ya, kemungkinan kecil sekali untuk bisa kembali dengan dana pribadi gitu. Jadi begitu hatta kita LPDP juga kita cari info gitu, karena LPDP juga sulit, banyak ijroatnya. Jadi kami urungkan niat dulu, ya udah ngajar dulu sambil nunggu. Itu dari 2000 berapa tuh udah nyari-nyari gitu dari 2015. 2015. Jadi setelah nikah berarti. Iya, setelah nikah itu pengen balik gitu, itu terasa banget ketika pulang pertama itu kita nggak ngapa-ngapain, jadi pengen balik gitu sebelum ada kesibukan. Udah gitu suami ikut 2015, waktu itu masih LPSDM namanya gitu ya. Belum rezeki, ya udah kita ngajar dulu, khidmah dulu sama umat gitu. Di situ ketika kita udah senang-senangnya khidmah gitu, baik khidmah di pesantren ataupun ke IKAT itu sendiri, hampir lupa gitu niat yang mau melanjutkan ke sini gitu. Kalau keresahan sebenarnya selalu ada gitu ya, yang namanya aja merantau lagi. Kalau merantau lagi itu harus siap mental gitu ya. Kita apalagi S1-nya udah pernah di Mesir tuh, kita udah tahu gimana Mesir itu dari segi ijroatnya dan sebagainya. Itu berarti harus siap mental dulu pertama untuk balik ke Mesir lagi. Terus yang kedua itu yakin nggak Azhar lagi gitu, karena Azhar ma'rufnya itu lama gitu ya, lama selesainya dari Azhar itu sendiri lama ijroatnya. Terus dari pribadi kita ya juga semangat juga naik turun gitu kalau misalnya lama. Bahkan di kami nih yang single bahkan sampai bilang, "Hai, beka sama S2 di Azhar, anak kamu kawin itu kan." Gitu kan, itu yang tertua di Azhar. Iya gitu kan ibaratnya. Kita S1 aja juga punya ininya ya, maksudnya kesulitan dalam menyelesaikan, apalagi S2 gitu ya. Ini pertimbangan yang benar-benar kami memutuskan apa Azhar atau cuma pengen Mesir aja, bisa kampus lain gitu ya. Tapi bismillah lagi, kalau suami memang pengen banget Azhar gitu. Memang harus Azhar ya. Kalau beliau memang pengen banget Azhar karena beliau ingin meneruskan ilmu yang udah pernah beliau dapatkan gitu. Kalau Kak Cut sih fleksibel, apa aja deh, yang penting ke Mesir gitu. Apa mau dual atau mau Zamali gitu. Tapi bismillah lagi biar sama-sama Azhar lah, sama-sama Azhar gitu. Bismillah itu dibantu dengan doa juga gitu ya. Sehingga kalau mental siap, karena memang pengen banget balik ke Mesir ini. Dan Kak yakin tuh orang yang pada pulang ke Aceh itu memang pengen balik ke Mesir. Rindu ya mereka ya, dengar cerita dari orang juga pasti rindu gitu. Tapi bukan rindu ijroatnya, rindu Mesirnya gitu ya. Kan maksudnya kayak berapa tiket sekarang, mau jalan-jalan aja gitu kan. Mau happy aja, karena Mesir kalau happy enak. Memang tempat happy ya. Yang susahnya belajarnya yang susah. Tapi apa salahnya ya kita sambil happy belajar gitu ya. Jadi sambil nyelam minum air gitu ya. Menyelam minum air, tangkap ikan. banyak yang banyak ya langsung. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang pertanyaan inti ya. Ini jadi
pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanyai oleh netizen gitu ya. Jadi berbicara mengenai S2 gitu ya, pasti tidak luput dari pertanyaan, aduh beasiswa apa gitu, pergi ke sana tuh beasiswa enggak atau biaya sendiri gitu. Nah dalam hal ini Nada mau nanya ke Kak Cut, kira-kira Kak Cut kesini itu mengambil beasiswa apa, dan juga mungkin bisa Kak Cut ceritakan tentang ya pengalaman Kak Cut ikut tes beasiswa tersebut ya, mungkin apa saja persyaratannya, kemudian tes apa saja yang dilalui, pemberkasan sampai Kak Cut lulus lah gitu ya, segamblang-gamblangnya lah gitu ya, gitu Kak, silakan. Kalau Dana ini juga salah satu yang yang menarik kami bisa ke Mesir gitu ya. Alhamdulillah waktu 2019 masa Kak Cut itu PSDM buka beasiswa gitu ya. Dan alhamdulillah Kak Cut sempat ngedaftar dan bisa alhamdulillah udah selesai Kakak ikutin semua prosesnya sampai Kakak bisa ke Mesir sekarang gitu ya. Adapun jalur-jalur yang ditawarkan oleh BPSDM itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri gitu ya. Itu di dalam negeri itu ada macam-macam juga, ada yang berprestasi, ada untuk masyarakat miskin dan sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya luar negeri itu ada DAT, nah itu kerjasama dengan kampus Jerman, itu ke luar negeri itu berarti khusus Jerman gitu ya. Ada yang untuk dosen ke luar negeri dibiayain untuk dosen gitu. Terus ada yang jalur tahfiz. Nah ini jalur yang Kakak pilih karena Kakak secara ya kalau misalnya DAT itu nggak mungkin ya Jerman gitu. Kalau dosen juga Kakak bukan dosen gitu ya. Ya jalur tahfiz lah satu-satu pilihan Kakak. Dan di jalur tahfiz ini sekilas Kakak lihat itu alhamdulillah ketika Kakak lihat persyaratannya itu nggak berat gitu ya, minimal 5 juz gitu. Kita punya hafalan minimal 5 juz. Terus juga bisa bahasa Arab dengan LOA kita. Bukan. TOEFL ya. TOEFL misalnya itu kan dibuktikan dengan itu ya. Membuktikan dengan TOEFL minimal 500. Punya nilai 500. Waktu itu Kakak tesnya kalau di Aceh di mana? Tes TOEFL? Tes TOEFL di UIN Araniri. Itu udah situ lah satu-satunya kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh semuanya kesana biasanya. Tapi kalau misalnya orang Aceh memang lagi di Jawa atau di Jakarta itu bisa di UIN mana saja gitu. Kebetulan Kakak waktu itu di Aceh di Banda Acehnya. Jadi tes TOEFL itu di UIN Araniri. Terus persyaratan lain-lain juga kayak seperti biasa kayak beasiswa yang lain, seperti bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani, itu biasa. Surat-surat biasa gitu ya. SKCK itu memang ma'ruf semua. Tes itu harus ada, tes PNSK, tes LPDPK dan BPSDM juga begitu gitu ya, itu umum gitu ya. LOE ada? Halo? LOE itu kondisional deh. Kondisional kalau gitu ya. Nggak salah ya. Yang penting kayaknya setelah lulus harus. Paling dari awal kita milih aja negara yang ditujukan. Nah itu aja negara yang ditujukan. Terus kampus yang rencana yang akan kita ambil nanti. Gitu. Kalau misalnya LOA itu setelah lulus. Berarti emang tidak diwajibkan untuk punya kayak dulu. Berarti nggak apa-apa ya, misalnya kita daftar dulu. Hatta LPDP sendiri juga nggak kayak dulu, tapi harus siapkan LOA itu. Gitu. Misalnya kalau nanti setelah lulus nggak ada LOE berarti dibatalkan gitu ya? Iya, karena mereka nanti ketika setelah lulus cuma dikasih waktu sebulan setengah gitu. Dikasih batas waktu juga untuk mendapatkan LOA. Jadi kalau misalnya kita Mesir ini kan tahu sendiri ijraatnya. Berarti ketika kita ikut tes itu kita
siap-siap nanti, berarti berkasnya udah udah ijazahnya udah ada gitu ya, udah ada untuk mendaftar ke S2-nya. Jangan ijazah aja masih di kampus S1 kan biasanya kita ijazah duluan kita pulang daripada ijazah ya. Jadi kita pulang semua orang ya misalnya nggak pulang bareng dengan ijazah. Begitu selesai imtihan turun natijah langsung pulang gitu. Ijazahnya bisa taukil. Jadi kalau misalnya pengurusan dari taukil itu lama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh memang ada rencana tes beasiswa di bulan yang sudah ditentukan, berarti itu berkas-berkasnya harus siap tuh ya, antisipasi kita gitu ya, biar lancar untuk dapat LOA-nya. Persyaratan khusus untuk LOA enggak sih ya, begitu disiapin aja. Untuk ya kalau lulus berarti emang harus ada gitu, kalau lulus itulah bukti kita benar-benar diterima, maksudnya kita akan sekolah gitu ya. Berarti persyaratannya itu aja atau ada? Ya persyaratannya kalau misalnya ke tahfiznya itu cuman 5 juz minimal 5 juz. Kalau banyak kan afdal. Terus yang ketika kita udah melampirkan sertifikat hafalan 5 juz bahkan lebih, itu otomatis kita juga harus mempersiapkan dari lancarnya gitu. Tesnya berarti tes wawancara ya Kak? Kalau tesnya itu ada secara umum tuh ada tes TPA, ada tes wawancara. Waktu masa kakak itu cuma wawancara. Jadi wawancara itu sekaligus tes hafalan, tapi tergantung pengujinya. Jadi penguji itu bukan sembarangan orang juga, dosen bahkan doktor ya yang pernah di Azhar juga ya, kayak Ustaz Amri ya? Ustaz Amri atau Ustaz Muslim ya? Muslim, tapi udah almarhum ya. Pokoknya dosen yang tes kita ataupun dokter gitu yang tes kita, itu mereka tergantung mereka apa mereka ngetes hafalan dulu atau langsung ngajak kita untuk ngomong-ngomong milih jurusan apa, nanti kontribusi ke Aceh apa ketika selesai, rencana mau selesai berapa tahun gitu. Terus milih kenapa alasan milih ke Mesir lagi apa, mungkin sekitar itulah pertanyaan-pertanyaan dosen itu untuk melihat kesiapan kita dan apa rencana apa kontribusi kita nanti, apa kita memikirkan Aceh lagi gitu ya kan, secara ini beasiswa Aceh gitu ya, apa pengen balik lagi ke Aceh enggak gitu, atau mau balik ke mana mungkin kontribusinya, itu sih fleksibel. Pokoknya kesiapan kita dalam belajar itu gimana, terus kontribusi masa depan itu gimana. Jadi biasanya bulan berapa Kak dibukanya? Sama setiap tahun atau bisa jadi beda? Itu kondisional dari pihak BPSDM itu sendiri. Kalau misalnya misalkan ya tahun ini mau buka gitu, itu mereka sebelum tahun ajaran baru tuh mereka udah ada info dulu akan dibukakan beasiswa tahun ini gitu dengan kota segini gitu. Berarti sering-sering buka website kali ya, sering-sering pokoknya sering-sering update apa gitu, baca info di mana-mana gitu. Kita kan harus banyak info juga dari teman-teman gitu ya. Apalagi sekarang sosmednya tinggal forward aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak teman, banyak link gitu ya, itu akan tersampaikan ke kita. Apalagi beasiswa gitu ya, orang pasti di grup-grup itu langsung forward aja gitu. Jadi ketika mereka udah ngasih alarm bahwa ini dibuka. Tahun ini dibuka bulan sekian saya. Ya, tunggu berita selanjutnya dari kami, itu siapkan terus gitu. Kalau memang ada niat ya, berarti itu tahun itu berarti ada beasiswanya. Tapi kalau misalnya bulan tertentu itu enggak ada jadwal khusus enggak. Itu BPSDM ya, kembali ke BPSDM itu sendiri. Apa mereka kasih tahu 2 bulan sebelum tahun ajaran baru, apakah awal tahun dikasih tahunya gitu. Jadi kalau misalnya ada, itu memang ada bau-baunya apa, ada info dari awal tahun.
Ketika udah tahu berarti langsung persiapkan gitu ya, karena udah pasti. Terus tinggal tunggu bulan apa, terus info selanjutnya apa saja gitu. Itu berarti kita udah harus sering-sering buka website juga. Kita harus sering mengikuti lah ya gitu ya. Selain itu gitu, maksudnya kan kakak misalnya mengikuti segala proses gitu. Kalau dari kakak sendiri ada nggak misalnya tips dan trik jitu gitu ya, maksudnya untuk lulus gitu, maksudnya dari yang kakak timbang-timbang gitu, apa yang kira-kira membuat si apa ya yang mewawancara kakak misalkan yakin gitu dengan jawaban kakak misalkan gitu, atau mungkin ada yang lain-lain? Kalau misalnya trik ataupun tips gitu itu nggak ada sih dari Kak Ju ya, karena yang perlu kita tahu apa itu rezeki dari Allah ya, rezeki-rezekian juga. Cuman apa yang perlu kita hanya mempersiapkan saja gitu ya. Kalau misalnya trik yang unik itu enggak, hanya apa persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan, seperti jalur tahfiz nih ceritanya. Jadi kita yang perlu kita siapkan hafalan yang lancar, terus seperti wawancara, kesiapan kita dalam menjawab, apakah melatih kita juga menjawab apa kita gagap gitu ya, ataupun bingung ketika dinanya, itu kan bikin kayak kurang siap gitu ya. Jadi itu persiapannya lancar hafalan. Terus kalau TOEFL-nya kan itu juga menentukan, kalau menentukan juga Kak Cut juga kurang tahu. Maksudnya jangan di bawah nilai yang diminta otomatis ya. Diminta adalah 500 ya, minimal 500. Kita usahakan di atas minimal itulah 500 lebih, 550 gitu ya. Jadi ada nilai plus lah sana gitu ya. Iya, kita usahakan di persiapan kita yang matang gitu. Dari TOEFL-nya, dari hafalannya, dan kembali lagi nanti ke tawakal Allah, itu rezeki dari Allah. Gitu. Kita tidak menafikan ada orang yang misalkan dia biasa-biasa saja hafalannya, terus biasa saja nilai TOEFL-nya, tapi lulus, itu rezeki dari Allah. Tapi kan apa salahnya ya kalau misalnya kita mempersiapkan lebih, misalkan hafalannya lancar kayak air gitu, nilai TOEFL-nya 600 gitu ya, mumtaz gitu lah. Itu kan bahwa menyatakan bahwa kita usahanya udah gitu ya. Selebih itu kembali ke Allah lah, biar Allah yang menentukan ini rezeki, apa rezeki saya tahun ini ataupun rezeki saya tahun depan atau selanjutnya gitu. Itu kembali ke rezekian, rezeki-rezekian. Berarti intinya ini tips dan triknya ya preparing lah, persiapan gitu, harus ini kalau emang udah niat berarti dari jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan ya, itu hafalan misalkan dan juga TOEFL gitu ya. Nah itu kita mungkin kurang lebih sudah jelas ya kalau masalah beasiswa BPSDM ya. Kemudian banyak yang nanya juga, kira-kira beasiswa BPSDM ini nge-cover apa-apa aja Kak gitu, maksudnya apakah contohnya misalkan selain untuk sekolah atau biaya hidup, apakah juga misalkan ada tunjangan untuk keluarga dan lain-lain misalkan? Rincian gitu ya, rincian yang mereka biayai itu gimana, apa saja. Itu alhamdulillah ya, biaya yang mereka tanggung itu dari pertama berangkat. Itu baik visa, paspor ya, kalau paspor pribadi ya, paspor pribadi. Terus biaya pesawat, tiket pesawat, terus nanti SPP-nya, SPP kuliah, terus ada uang buku juga dikasih berapa gitu untuk buku. Itu kalau besarnya biaya itu kebijakan dari mereka. Kalau SPP jelas ya sebesar SPP itu sendiri, tapi kalau misalnya biaya pesawat juga jelas sesuai dengan tiket. Kalau biaya buku itu dari mereka, mereka sebesar apa mereka kasih gitu. Terus ini biaya living cost. Living cost itu biaya kita sewa rumah, biaya hidup lah, biaya hidup. Nah di biaya hidup itu juga
kebijakan BPSDM sendiri mereka ngasih sebesar berapa gitu setiap bulannya. Dan biaya-biaya itu semua dikalkulasi semua dan jumlahnya nanti sekian, itu setahun sekali. Mereka ngasihnya setahun sekali cair gitu. Setahun sekali cair. Itu kembali ke pribadi kita. Mau ngabisin semua atau mau mau nabung mau nabung gitu ya, karena kita kan living cost itu kembali ke pribadi. Kalau misalnya kita bisa hemat ya hemat, tergantung gitu. gaya hidup masing-masing. Kalau kembali ke pribadi living costnya gitu ya. Kalau misalnya merasa cukup, alhamdulillah. Kalau misalnya lebih ya ditabung gitu ya. Ya gitu aja. Tapi kalau misalnya itu umum ya, baik lajang maupun yang berkeluarga. Berarti tidak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan. Untuk keluarga nggak ada tunjangan keluarga. Sama semua, mau lajang mau yang berkeluarga. Gitu. Selanjutnya, jadi kan kita dari tadi ngomongnya masalah beasiswa BPSDM nih. Tadi yang kita all about BPSDM gitu ya. Tentang kampus gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu nih, mungkin dari penonton ada yang bukan orang Aceh, sedangkan beasiswa BPSDM adalah khusus untuk rakyat Aceh kan gitu. Jadi setahu Kak Cut, ada nggak beasiswa selain BPSDM yang juga istilahnya ya bisa menunjang kehidupan di luar negeri, ya khususnya di Mesir gitu? Karena kan mungkin sebelumnya Kak juga udah nyanyi tahu banyak beasiswa kan, pasti yang Kakak stalking bukan satu beasiswa aja kan, gitu. Jadi setahu Kak ada nggak gitu yang lain? Ya, kalau beasiswa BPSDM itu khusus untuk orang Aceh ya. Kalau misalnya beasiswa umum untuk luar negeri itu setahu Kakak LPDP ya, LPDP. Cuman bedanya apa? LPDP mereka udah menentukan negara apa saja yang mereka apply, yang mereka setujui gitu. Terus kampus apa yang mereka setujui. Jadi kita sebelum mau ke negara mana nih, mau ke kampus mana, kita cek dulu LPDP dia itu yang mereka setujui, kampus-kampus yang mereka yang mereka ACC itu apa saja. Jadi mereka lengkap infonya. Jadi kampus yang yang udah mereka ACC kan, misalkan kalau misalnya negara Mesir, Azhar. Ya, itu termasuk termasuk. Tapi setahu Kakak cuma Azhar. LPDP untuk Mesir, negara Mesir Azhar. Kalau negara lain nanti ada kampus yang khusus lagi gitu. Yang ke barat ada khusus lagi gitu. Jadi kalau misalnya Mesir cuma satu kampus yang Kakak pelajari yang Kakak pelajari selama ini, Azhar cuma Azhar saja. Jadi berarti bedanya sama BPSDM tidak menentukan ya Kak? Iya, bedanya sama LPSDM, kita yang milih mau ke negara mana, kampus mana, jurusan apa gitu ya. Jurusan apa gitu. Kalau nggak ngasih kebebasan dari BPSDM itu. Kebebasannya kita cuma milih jalur luar negeri atau dalam negeri. Nah, kalau jalur luar negeri pilih sendiri jurusan apa, kampus apa, dan negara mana. Gitu. Berarti LPDP lah ya bisa selain BPSDM ya. Tapi kalau di sini sendiri, setahu Kakak ada nggak misalnya kayak apakah kayak beasiswa Azhar ada nggak yang maksudnya nge-cover gitu? Setahu Kakak, misalnya kayak beasiswa Azhar, Bait Zakat gitu, untuk di Azhar sendiri, untuk S2 gitu, program S2. Kalau untuk S2 sama seperti S1 itu bisa Azhar, pilih salah satunya ya. Kalau Azhar aja, kalau BZ aja gitu. Selain itu mungkin A'la gitu ya. Majelis A'la. Terus apa lagi ya? Setahu Kakak ya itu aja ya. Kalau dulu ada beasiswa Wahbah namanya gitu. Tapi sekarang Kakak udah nggak dengar lagi gitu ya. Yang dengar itu ya Azhar, Bait Zakat sama A'la.